Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang dari kelas 4A Ilmu Perikanan dengan NIM 444320016. Di sini saya akan praktikum memperkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada di SketchUp. Baik, langsung saja kita mulai. Fitur apa saja? Yang pertama, kita akan mengubah tampilan terlebih dahulu dengan klik kiri, kemudian kita pilih menu yang ada large toolset. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya, kemudian kita pilih klik kiri lagi, kita pilih menu view. Jika sudah, maka akan muncul di bagian atas. Kemudian kita akan menghilangkan menu yang ada di atas dengan mengklik getting started. Kemudian saya akan memperkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada pada SketchUp. Nah, langsung saja kita ke proses pengenalan fitur-fitur apa saja yang ada pada SketchUp. Yang pertama yaitu ada Make Component, digunakan untuk menggabungkan objek satu kesatuan. Yang kedua ada Paint Basket, digunakan untuk mewarnai atau menyisipkan material pada objek. Yang ketiga ada Eraser, untuk menghapus gambar atau material. Dan yang keempat ada Rectangle, yang berfungsi untuk menggambar objek berbentuk kotak. Yang kelima Line, untuk menggambar garis lurus. Yang keenam ada Circle, untuk menggambar objek bulat. Yang ketujuh ada Arch, untuk menggambar setengah lingkaran. Yang delapan ada Polygon, untuk menggambar objek segi banyak. Yang sembilan ada Freehand, untuk menggambar bebas. 10 yaitu ada Move, untuk memindahkan objek. 11 Push atau Pull, untuk mendorong atau mengubah objek menjadi 3 dimensi. Yang ke-12 ada Rotate, untuk memutar objek. 13 ada Follow Me, untuk mendorong objek yang disesuaikan. Kemudian ada Scale, untuk mengubah ukuran besar kecil objek yang diskalakan. Seterusnya ada Offset, menduplikasi garis objek yang disesuaikan. Kemudian Tab Measure Tool, digunakan untuk mengukur. Yang ke-17 ada Dimension, digunakan untuk memberi dimensi pada objek. Seterusnya ada Protector, untuk ukur sudut miring konstruksi dan menciptakan entitas lain. Selanjutnya ada Text Tool, untuk menyisipkan tulisan. Kemudian X untuk memindahkan atau reorientas sumbu menggambar. Selanjutnya ada 3D Text, untuk membuat teks 3 dimensi. Kemudian ada Orbit, untuk memutar pandangan objek. Selanjutnya ada Pen, untuk memindahkan pandangan objek secara vertikal dan horizontal. Kemudian ada Zoom, untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek. Selanjutnya ada Zoom Extends, untuk memperbesar objek satu layar. Kemudian ada Preview, untuk undo atau preview. Selanjutnya ada Next, yang berfungsi untuk redo preview. Kemudian ada Position Camera, yang digunakan untuk posisi kamera atau pandangan kita pada ketinggian tertentu, atau memeriksa objek saling berhadapan atau berjalan melalui model. Selanjutnya ada Look Around, berfungsi untuk pivot kamera atau pandangan kita dari titik stasioner. Yang selanjutnya ada Walk, yang berfungsi untuk berjalanlah melalui tur atau model. Kemudian yang terakhir ada Section Plan, yang digunakan untuk pemotongan bagian efek, memungkinkan kita untuk melihat geometri dan model. Selanjutnya saya akan mencoba membuat sebuah bangunan dengan memanfaatkan fitur-fitur atau tools yang ada pada SketchUp. Langsung saja, pertama kita pilih Rectangle, untuk menggambar objek kotak. Caranya yaitu bisa dengan kita klik, lalu kita tarik, lalu kita paskan dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian agar mempermudah, kita bisa menulis pada angka yang ada di keyboard kita. Saya akan menulis 4,5. Di sini ukuran yang saya inginkan yaitu 4,5.
agar mempermudah ukuran yang kita inginkan. Nah, maka dia dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita klik lagi rectangle, kita buat pada bagian dalam kotak yang tadi kita buat. Caranya masih sama seperti tadi, kemudian kita paskan, lalu kita paskan, kemudian kita pilih push atau pull untuk mengangkat objek. Nah, kita sesuaikan aja dengan keinginan kita. Lalu kita pilih, kemudian kita pilih tools orbit untuk memutar pandangan objek atau melihat sekeliling. Dengan menggunakan orbit ini dapat mempermudahkan kita untuk melihat pandangan objek. Nah, kemudian kita pilih pen untuk membuat atapnya. Caranya dengan ditarik ke atas dengan sesuai yang kita inginkan, kemudian kita tarik ke samping seperti ini, lalu kita tarik samping lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih orbit lagi, kita putar sampai ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih tools push atau pull supaya mempermudah kita membuat atap. Nah, itu dengan tarik seperti ini. Kemudian satunya sama, kita tarik. Nah, maka seperti ini sudah terlihat seperti bangunan atau seperti rumah ya. Kemudian saya akan menjadikan bangunan ini persis seperti mirip rumah. Nah, caranya bisa kita putar lagi ke depan dengan orbit seperti ini. Jika sudah, kita pilih menu pull atau push lagi, kita pada atap, kemudian kita tarik, kita sesuaikan, bisa kita klik angka, contoh 0, berapa aja yang kita inginkan ya. Nah, kita sesuaikan saja. Kemudian jika sudah, kita pilih sebelahnya atau atap sampingnya biar dibuat sama. Atapnya kita sesuaikan saja dengan keinginan atau dengan selera kita. Ini kita bisa mengatur tinggi atau rendahnya atap. Jika sudah, kemudian kita pilih menu orbit lagi untuk memutar ke sebelahnya. Nah, kemudian kita pilih menu pull atau push lagi, kemudian kita sesuaikan dengan yang atap yang di sebelahnya. Cara yang sama, ditarik ke atas, lalu kita sesuaikan dengan atap yang ada di sebelahnya. Nah, jika sudah sesuai, kita pilih orbit lagi untuk melihat ke depan. Maka di sini saya belum sesuai ya, jadi saya akan meninggikan lagi supaya sama tingginya sama yang di sebelahnya. Nah, jika sudah, kita seperti ini. Lalu saya akan untuk selanjutnya ini pan atau gambar hand ya, supaya memindahkan pandangan objek secara vertikal dan horizontal. Kemudian kita pilih orbit lagi, menyesuaikan. Lalu sini saya akan mencoba membuat rumah ya. Caranya dengan mengklik pen. Nah, buat atapnya supaya tidak renggang atau terlihatnya lebih enak. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan di belakangnya juga sama seperti
depan. Nah, kita bisa tarik-tarik pada bagian samping supaya terlihat lebih enak dipandang gitu ya. Nah, bisa tarik-tarik saja dengan cara tools pull atau push. Sebelahnya juga sama, kita tarik-tarik saja dan kita sesuaikan dengan yang ada di samping sebelah kirinya. Nah, seperti ini caranya, kita tarik-tarik. Jika sudah, kita orbit lagi, lihat sekeliling. Nah, maka sudah tampak seperti rumah, namun di sini belum terlihat sempurna. Kemudian saya akan menambahkan pen. Nah, kita buat seperti ini dengan pen. Jika sudah, kita pilih menu pull lagi atau push, kita tarik pada bagian depan supaya terlihat tampak seperti dak atau teras gitu, teras atap. Nah, kita tarik-tarik lagi sama, lalu sesuaikan saja dengan selera kita atau keinginan kita. Kemudian jika sudah, kita sebelahnya juga sama, ditarik-tarik saja ya. Sangat mudah sih sebenarnya dalam membuat ini. Kalau rumah-rumah kayak gini, kita agar mempercepat, kita bisa mengklik angka 1,3. Nah, di sini dapat hasil seperti ini. Kemudian kita akan membuat pintu. Nah, kita bisa dengan cara memilih rectangle. Nah, kemudian kita buat jendelanya juga. Nah, dengan cara menarik-narik seperti ini, kita sesuaikan. Jika sudah, kita tekan lagi. Nah, kita klik lagi, bikin jendela lagi. Karena di sini saya ingin membuat 2 jendela ya. Jika dirasa kurang cocok, kita bisa menggunakan tool eraser untuk menghapus bagian-bagian yang sudah kita buat. Nah, caranya dengan mengklik lalu kita menggeser-geserkan pada objek yang akan kita hapus ya. Kemudian kita buat lagi agar sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tarik-tarik lalu kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, saya selanjutnya akan membuat atapnya lagi supaya rapi. Nah, dengan seperti itu. Kemudian kita pilih orbit lagi untuk membuat jendela, atau sebelum ke jendela kita membuat atap lagi supaya terlihat lebih rapi. Nah, caranya seperti itu saja ya, sangat mudah seperti itu. Kemudian saya akan membuat jendela samping. Caranya dengan mengklik rectangle, kemudian kita tarik ke bawah, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Jika sudah diklik, kemudian kita buat lagi, tarik ke samping, tarik ke bawah. Jika sudah, kita klik lagi, kemudian kita buat lagi, kita tarik ke samping, kita tarik ke bawah. Sudah, kita klik lagi. Kemudian selanjutnya kita bisa mewarnai dengan sesuai keinginan kita atau dengan selera kita ya. Nah, sini saya sudah mewarnai rumahnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa menu atas ini untuk tampak samping, atas, tampak atas, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Itu fungsi menu yang ada di bagian atas. Oke, mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.